Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NIM J1B017040, Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Kapita Selekta dengan judul presentasi saya tentang pengaplikasian sistem irigasi tetes untuk peningkatan produktivitas pertumbuhan tanaman. Baiklah, langsung saja di sini yang menjadi latar belakang dalam permasalahan kali ini, yaitu di mana pertanian menjadi sumber penghidupan yang utama, serta kebutuhan akan air tanaman masih bergantung pada hujan, dan pertanian juga menjadi sumber utama dalam ketersediaan pangan, di mana ketersediaan pangan menjadi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Untuk memenuhi kebutuhan air tanaman, maka kontribusi irigasi menjadi sangat penting. Namun, penggunaan irigasi saat ini menjadi tidak efisien, di mana adanya pemakaian air yang melimpah serta banyaknya biaya yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu, di zaman yang perkembangan teknologinya yang cukup pesat saat ini, perlu untuk mengurangi penggunaan air yang sangat berlebihan tersebut, serta untuk meminimalisir biaya dalam proses pengairan. Jadi, rumusan masalah serta tujuan pada poin ini memiliki 3 poin dan memiliki 2 poin. Pada rumusan masalah terdapat 2 poin, di mana poin yang pertama, apa peran teknologi dalam mengurangi biaya selama proses pengairan tanaman. Yang kedua, bagaimana kemampuan sistem tekanan rendah pada sistem irigasi tetes. Sedangkan untuk tujuannya, yang pertama, untuk mengefisiensikan penggunaan sumber daya air dalam bidang pertanian. Yang kedua, untuk penggunaan sistem irigasi tetes secara otomatis. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kinerja sistem tetes pada tetes tekanan rendah. Pemanfaatan teknologi dalam memenuhi kebutuhan air tanaman dapat dilakukan dengan sistem irigasi tetes. Teknologi sistem irigasi tetes ini merupakan suatu sistem yang hemat air dan pupuk dengan memberikan air setetes secara perlahan ke bagian akar tanaman. Pemanfaatan teknologi irigasi tetes ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, sistem irigasi tetes secara otomatis. Yang kedua, sistem irigasi tetes bertekanan rendah. Jadi, sistem irigasi tetes secara otomatis. Sistem ini menggunakan solenoid valve dan relay board yang dapat dikontrol dari jarak jauh, sehingga membuka peluang untuk mengontrol aliran air serta aliran listrik. Sistem ini juga memanfaatkan sensor nirkabel, di mana di sini untuk mengurangi harga kabel dan perpipaan. Selain itu juga, penggunaan nirkabel ini juga mudah untuk dilakukan perawatan. Sistem ini menggunakan kamera digital yang dihubungkan ke Raspberry Pi melalui modul Wi-Fi, di mana Raspberry Pi ini akan mengambil gambar secara nirkabel menggunakan kamera ponsel, yang kemudian data tersebut akan dilakukan pengolahan untuk mengidentifikasi sampel dari warna tanah. Raspberry Pi ini akan mengirimkan informasi kepada pengguna di aplikasi Android mengenai tanah dan benih yang cocok digunakan untuk jenis tanah tersebut. Sedangkan sensor kelembapan dan sensor suhu yang digunakan dalam sistem ini digunakan untuk mengukur kelembaban tanah dan suhu pada masing-masing tanaman yang ditempatkan di dalam tanah. Sistem ini juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian air,
Jadi, jika level air pada tangki turun, maka air akan disuplai menuju ke tangki air. Sistem ini akan menentukan berapa jumlah air yang ada di tangki jika kurang dari batas dan secara otomatis akan mengisi air. Pengumpulan data kelembaban tanah yang diambil oleh sensor-sensor tersebut akan mengirimkannya ke Raspberry Pi. Kemudian di Raspberry ini akan dilakukan pemrosesan dan pembandingan dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Jika nilai yang telah ditentukan tersebut tidak sesuai dengan hasil dari sensor tersebut, maka Raspberry Pi akan mengirimkan status kepada sistem tersebut untuk menyala atau tidak. Sistem tekanan rendah. Sistem tekanan rendah ini dirancang untuk beroperasi pada tekanan rendah dengan tujuan untuk menyediakan biaya awal yang rendah dengan umur penggunaan 1 hingga 5 tahun. Evaluasi sistem irigasi bertekanan rendah ini memiliki komponen teknis meliputi heat unit, selang distributor, tabung tetes, pipa PVC, katup bertekanan rendah, perangkat pelampung, pipa dudukan terpaku, pipa sambungan PVC, flange PVC, dan gasket Pace-Screw. Katup kontrol apung yaitu untuk memastikan bahwa sistem dioperasikan pada tekanan yang telah disarankan dan hal tersebut digunakan untuk mencegah terjadinya pelimpasan. Katup kontrol utama diatur oleh pelampung yang terletak di pipa dengan ketinggian air maksimum. Katup kontrol secara hidrolik oleh pelampung akan membuka dan menutup untuk menjaga ketinggian air dan tekanan yang konstan pada sistem tekanan rendah tersebut. Pipa tegak yaitu secara akurat digunakan untuk menopang tekanan yang dibutuhkan dalam sistem. Tujuan utama dari pipa tegak tersebut yaitu untuk mengontrol tekanan yang diterapkan ke jalur tetes setiap tekanan secara akurat. Sistem tetes ini menggunakan 3 jenis literal dan setiap literal dipilih 3 emitter sebagai titik kontrol dan diulangi di setiap 50 meter sepanjang literal tersebut. Aliran yang dibuang di setiap titik kontrol ditentukan dengan mengukur volume air yang dibuang oleh masing-masing emitter selama waktu tertentu. Tekanan ini diukur dengan mengukur di awal dan di akhir pada setiap literal. Parameter yang menjadi evaluasi di sistem irigasi tetes bertekanan rendah ini diantaranya yaitu keseragaman emisi, di mana keseragaman ini ditentukan sebagai fungsi dari hubungan antara aliran rata-rata yang dipancarkan dari 25% dari pemancar dengan aliran terendah dan aliran rata-rata yang dipancarkan oleh semua pemancar kontrol. Yang kedua yaitu koefisien variasi aliran. Koefisien variasi aliran ini ditentukan terkait dengan deviasi tipikal data arus dan aliran rata-rata. Kemudian yang ketiga, deviasi standar aliran, di mana ini untuk pengukuran waktu kerja konsumtif yang difokuskan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan literal selama musim tanam. Jadi, kesimpulan dari penjelasan tersebut bahwa pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting untuk mengurangi pemakaian air menjadi lebih efektif dan efisien, di mana setiap tanaman akan memperoleh air sesuai dengan kebutuhannya, dan biaya yang dikeluarkan juga menjadi sedikit atau berkurang, sehingga kebutuhan akan bahan pokok menjadi lebih dapat diatasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.